Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Puan Tanah adalah dewa. Bab 355. Pria berpakaian putih itu sangat menghargai dirinya sendiri. Dia gagal memukul Qin Ming dengan dua gerakan berturut-turut dan malah terkena pukulan Qin Ming, yang membuatnya marah dan terhina. Dengan suara dentang dan kilatan cahaya dingin, pedang di belakangnya terhunus. Pedang itu berkilau bagai salju, ujungnya terlihat jelas, dan memancarkan cahaya dingin yang tajam, menandakan bahwa itu adalah pedang yang sangat berharga. Nak, aku akan memotong anggota tubuhmu dan membuatmu lumpuh. Pria berbaju putih itu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia mengarahkan pedangnya ke Qin Ming, dan cahaya dingin yang tajam melintas di matanya. Dia sudah mulai membunuh. Kakak, tunggu sebentar. Wanita cantik itu buru-buru mencoba menghentikannya, dan berkata dengan suara yang halus dan menyenangkan, karena pria ini sudah menjual cincin itu, cari tahu saja kepada siapa dia menjualnya dan di mana cincin itu. Tidak perlu menyakiti siapapun. Adik perempuan, kau terlalu naif. Pria ini licik dan suka menipu. Dia bilang dia menjual cincin itu karena tipu daya. Kalau kita tidak menghukumnya dengan keras, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Setelah mengatakan itu, pria berbaju putih itu tiba-tiba mengeluarkan aura yang kuat, dan seluruh tubuhnya seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya. Pedang di tangannya menebas ke udara, dan cahaya pedang yang terang menebas ke arah Qin Ming. Cahaya pedang itu menyala seperti kilatan petir, mencapai jarak 3 atau 4 meter dalam sekejap mata. Aura tajam yang dibawanya tidak berbeda dengan bilah pedang sungguhan. Kamu telah mengolah energi pedang, itu tidak mudah. Ekspresi Qin Ming menjadi serius dan dia menghindar dengan cepat. Energi pedang melewati Qin Ming dan jatuh ke tanah, meninggalkan selokan sepanjang lebih dari 3 meter, dan bahkan membelah permukaan jalan semen. Tidak diragukan lagi jika jatuh pada seseorang, maka benda itu akan terbelah dua. Segera setelah itu, lelaki berpakaian putih itu melompat keluar, dan pedang di tangannya menusuk ke arah bahu Qin Ming seperti seekor ular yang menyemburkan lidahnya, bersumpah untuk memotong anggota tubuh Qin Ming untuk melampiaskan kebenciannya. Qin Ming tidak bersenjata dan jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan, jadi dia harus menghindari serangan itu dan untuk sementara mengandalkan tubuhnya yang fleksibel untuk menghindar. Harus dikatakan bahwa ilmu pedang pria berpakaian putih itu sangat hebat, jelas berasal dari sekte terkenal, dan dia telah mengolah energi pedang, yang membuatnya semakin kuat. Untuk sesaat, kilatan energi pedang dan cahaya dingin bertahan, menutupi lingkungan Qin Ming tanpa ampun. Bunga, tanaman, dan pohon di halaman hancur satu persatu, dan berubah menjadi bubuk dan serpihan yang berterbangan karena angin kencang. Debu memenuhi udara, dan dalam waktu singkat, lingkungan sekitar menjadi kacau balau. Kong! Pria berbaju putih itu mengayunkan pedangnya lagi. Cahaya merah tiba-tiba muncul di tangan Qin Ming dan bertabrakan dengan pedang pria berbaju putih itu. Percikan api berterbangan dan separuh pedang jatuh dengan bunyi berdenting. Pria berbaju putih itu menatap pedang yang terbelah dua itu, terkejut dan marah. Ia menatap belati merah tua di tangan Qin Ming, lalu berubah menjadi monster ganas, mengayunkan pedang yang setengah patah itu dan menebas Qin Ming. Leher Ming! Kau benar-benar menghancurkan pedangku. Aku akan membunuhmu. Dentang, dentang, dentang. Qin Ming mengayunkan belati peminum darah dengan cepat, secepat kilat. Pedang patah di tangan pria berpakaian putih itu terpotong menjadi beberapa bagian, hanya menyisakan gagangnya. Pria berbaju putih itu sangat marah, dia melemparkan gagang pedang seperti senjata tersembunyi, mengetuk tanah dengan kedua kakinya, dan mengikuti dengan seluruh tubuhnya. Kaki kanannya terangkat seperti pisau besar dan ditendang keluar dengan angin kencang. Seperti kekuatan yang tak terhentikan. Qin Ming memutar pergelangan tangannya, dan energi sejatinya mengalir ke pedang. Cahaya merah tajam menebas ke arah kaki kanan pria berbaju putih itu. Kau benar-benar menguasai energi pedang. Menggunakan kakinya untuk menyentuh cahaya pedang itu seperti memukul batu dengan telur. Pria berbaju putih itu buru-buru menarik kakinya dan memutar tubuhnya. Dia mengubah arah dan mencoba menghindar, tetapi dia masih selangkah terlalu lambat dan mendapat luka di kakinya, cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Saudaraku, hati-hati. Wanita cantik itu bergegas maju dan mendukung pria berbaju putih yang terlatih tati mundur. Kakak, apa kabar? Jangan bergerak, aku akan membalutmu. Selagi dia berbicara, wanita cantik itu membungkuk dan merobek sepotong celana panjang pria berpakaian putih itu, bersiap untuk menggunakannya sebagai selembar kain untuk membalut lukanya. Luka kecil ini tidak apa-apa. Pria berpakaian putih itu menggertakkan giginya dan berpura-pura kuat. Dia tiba-tiba mencabut pedang dari punggung wanita itu, menghindar dan bergegas menuju Qin Ming, berkata, adik perempuan, bisakah kau meminjamkan pedangmu padaku? Pedang. Gunakan. Setelah pedangnya dipotong sebelumnya, pria berbaju putih itu menyadari bahwa belati merah di tangan Qin Ming jelas merupakan senjata dewa yang langka. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung, dan mencoba menjaga jarak, menebas dengan pedangnya. Aliran energi pedang. Jangan lupa aku juga bisa menggunakan energi pedang. Melihat energi pedang yang cemerlang datang, Qin Ming mendesak energi sejatinya untuk mengalir ke dewa pedang dan juga menebas energi pedang merah.
Kedua energi pedang itu bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, meledak seperti kembang api yang indah di sebuah festival. Malam ini aku akan memastikan kau mati di bawah pedangku, untuk mengenang pedangku yang berharga. Meskipun pria berbaju putih itu menderita kekalahan berulang kali, kesombongannya tetap tidak berkurang. Dia dengan putus asa menebas dengan energi pedang yang dingin dan tajam, berharap dia bisa menebas Qin Ming menjadi beberapa bagian dengan satu pedang. Menjadi dua bagian. Qin Ming kadang-kadang menghindar, kadang-kadang mengayunkan pedangnya untuk melawan, dan membalasnya dengan mudah. Kakak, hentikan. Kamu bukan tandingannya. Seperti kata pepatah, mereka yang terlibat bingung, tetapi mereka yang berada di pinggir lapangan dapat melihat hal-hal dengan lebih jelas. Wanita cantik yang sedang menonton pertarungan itu melihat bahwa meskipun jurus pedang Qin Ming biasa saja, semuanya adalah jurus tebasan dan tebasan paling dasar, tetapi energi sejatinya kuat dan gerakan tubuhnya sangat cepat. Cepat, jauh lebih cepat daripada kakak laki-lakinya. Dia hanya orang biasa, bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawanku? Adik perempuan, jangan mencoba untuk meningkatkan moral orang lain dan menghancurkan gengsiku. Biarkan aku melihat bagaimana aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Pria berbaju putih itu terstimulasi dan tiba-tiba menghentikan serangannya. Udara bergejolak seperti air pasang, dan pakaian berdesir tanpa angin. Kau sudah lama membual, tapi kau sama sekali tidak menyakitiku. Kau masih saja tidak tahu malu dan bicara omong kosong. Aku malu padamu. Qin Ming mencibir. Diam, kau akan mati di detik berikutnya. Biarkan aku menunjukkan jurus pamungkasku. Pergilah ke neraka. Mata pria berbaju putih itu menjadi sangat ganas, dan ki yang melonjak di tubuhnya tiba-tiba mengalir ke pedang. Pedang di tangannya mengeluarkan suara berdengung, dan dia menggunakan trik terkuatnya dalam upaya yang putus asa. 8 pedang pembakar langit. Teriak pria berbaju putih, dan mengayunkan pedang dengan kecepatan luar biasa. Bayangan pedang itu berkelebat, dan 4 aura pedang yang bersilangan meledak hampir bersamaan. Keempat energi pedang itu semuanya lebih dari 1 meter panjangnya, menutupi seluruh tubuh Qin Ming dari berbagai sudut, dan hampir menghalangi semua rute pelarian Qin Ming, memaksanya mundur. Akan tetapi tenaga pedang itu secepat kilat, datangnya dalam sekejap, tidak dapat dihentikan, tidak dapat dihindari sekalipun mundur. Pergilah ke neraka, dan setelah kau mati, senjatamu akan menjadi milikku. Pria berbaju putih itu tertawa terbahak-bahak, seolah-olah dia telah melihat kematian berdarah Qin Ming. Namun, setelah menggunakan gerakan ini, wajahnya menjadi pucat dan dia tidak bisa lagi. Saat dia mengayunkan pedang, terlihat jelas bahwa energi aslinya telah sangat terkuras. 8 pedang pembakar langit. Wanita cantik itu tak kuasa menahan diri untuk berseru, "Kakak, kamu benar-benar diam-diam mempelajari keterampilan unik sang guru." Ini bukan saatnya untuk bertanya lebih lanjut. Pandangan wanita cantik itu mengikuti keempat energi pedang dan jatuh pada Qin Ming. Berani membanggakan diri setelah beberapa tebasan pedang. Sungguh tak tahu malu. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku bisa menerobos. Dalam sekejap, Qin Ming menebaskan 4 sinar pedang merah dengan kecepatan kilat. 8 energi pedang melintas dan bertabrakan satu sama lain. Tempat tabrakan itu seperti pusat ledakan, dan energi kuat yang dihasilkan menyapu ke segala arah. Setelah awan debu, Qin Ming berdiri di sana tanpa cedera. Karena pusat tabrakan dekat dengannya, banyak lumpur jatuh menimpanya. Dia tampak sedikit malu, tetapi tidak terluka sama sekali. Tidak. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kau juga tahu 8 pedang langit terbakar? Pria berpakaian putih itu tercengang, tidak dapat mempercayai matanya. Dasar bodoh. Qin Ming menatap si idiot dengan tatapan menghina, aku baru saja menebas 4 pedang secara acak. Jika kau bersikeras bahwa itu adalah 8 pedang pembakar langit, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak. Wanita cantik itu melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Qin Ming tidak hanya menebas 4 pedang energi dengan santai, tetapi meniru 8 pedang langit yang membara. Kemampuan yang luar biasa dalam hal wawasan, kemampuan meniru, dan kemampuan bereaksi. Saya tidak menyangka ada orang jenius seperti itu di dunia sekuler. Bahkan di sekte Swantian saya, jarang sekali melihat orang jenius seperti itu. Pria berpakaian putih itu menjadi merah dan putih, dan berkata dengan tidak yakin, sialan, aku baru saja berlatih pedang pembakar langit 8 dalam waktu singkat. Jika aku bisa menebas 5 pedang, kau pasti akan mati. Qin Ming segera mengerti mengapa jurus ini disebut 8 pedang pembakar langit. Seharusnya jurus ini jika dipraktikkan hingga tingkat tertinggi, bisa mengeluarkan 8 pedang sekaligus, tetapi pria berbaju putih itu hanya bisa mengeluarkan 4 pedang. Pada saat yang sama, kurasa aku mengerti. Ini yang kau sebut 8 pedang pembakar langit. Qin Ming tersenyum main-main. Tangan dan pedangnya bergerak bersamaan. Bayangan muncul, dan 8 pedang ki berwarna merah darah dengan panjang lebih dari 20 cm meledak. Hampir bersamaan. Dan keluar. Ini, bagaimana ini mungkin? Pria berbaju putih itu terkejut, melihat energi pedang datang langsung ke arahnya. Dia berdiri di sana seperti orang bodoh, lupa menghindar, dan membiarkan energi pedang itu jatuh padanya. Pria berpakaian putih itu tiba-tiba memiliki 8 luka di tubuhnya. Darah mengalir keluar, menodai pakaian putihnya menjadi merah, membuatnya sangat menarik perhatian. Namun, 8 luka itu tidak mengenai bagian vital, jika tidak, dia akan langsung meninggal di tempat. Ini adalah belas kasihan Qin Ming.
8 pedang ditebaskan pada saat yang sama. Meskipun energi pedangnya pendek dan kekuatannya tidak kuat, itu mirip dengan 8 pedang pembakar surga. Sungguh kemampuan pemahaman yang mengerikan. Bagaimana mungkin seorang jenius seperti itu muncul di dunia sekuler? Wanita cantik itu juga terkejut. Ada pandangan yang luar biasa di matanya. Ini tidak mungkin, tidak mungkin. Pria berbaju putih itu menunduk melihat kerah merahnya dan terhuyung mundur. Luka itu tidak hanya membuatnya kesakitan secara fisik, tetapi juga menghancurkan hatinya yang sombong. Dia meraung, kau hanyalah manusia biasa. Kau tidak bisa lebih kuat dariku. Aku tidak menerimanya. Aku akan membunuhmu. Saat dia meraung, mata lelaki berpakaian putih itu berubah menjadi merah, seolah dia dipenuhi niat membunuh, dan dia menerkamnya seperti orang gila. Kamu adalah jenderal yang kalah, tetapi kamu berani maju dan mati. Qin Ming menghina dan menendang dengan santai, mengenai dada pria berpakaian putih itu. Bang! Lelaki berbaju putih itu terlempar mundur 4 atau 5 meter bagaikan layang-layang yang talinya putus dan jatuh ke hamparan bunga. Kakak! Wanita cantik itu bergegas mendekat, membantu lelaki berpakaian putih itu berdiri, dan menasihati, kakak, berhentilah berkelahi, kamu bukan tandingannya. Adik perempuan, tolong aku. Anak ini hampir menghabiskan semua energinya setelah bertarung denganku. Dia sudah kehabisan tenaga. Bantu aku membunuhnya. Pria berbaju putih itu mengangkat tangannya dan dengan erat menggenggam lengan gadis itu. Wanita cantik, katanya dengan marah. Bab 356. Lupakan saja, kakak senior. Aku tidak ingin memanfaatkannya. Lagi pula, dia bukan orang jahat. Kita tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Wanita cantik itu menggelengkan kepalanya. Adik perempuan, kamu terlalu naif. Jika kamu tidak membunuhnya, dia pasti akan membunuhku. Apakah kamu akan mengabaikan kebenaran di antara sesama murid dan melihatku terbunuh demi orang luar yang tidak relevan? Pria itu orang kulit putih melobi dengan cara yang fasih. Aku tidak sekejam dirimu. Aku tidak menyakiti orang lain tanpa bertanya. Qin Ming mencibir dingin, kau telah merusak rumahku seperti ini. Beri aku kompensasi dan aku akan membiarkanmu pergi. Kau. Lelaki berbaju putih itu begitu marah hingga dadanya penuh dendam dan dia hampir muntah darah. Kakak, berhenti bicara. Menyembuhkan lukamu adalah hal yang paling penting. Wanita cantik itu menyela dengan tergesa-gesa, mengeluarkan liontin giok dari tubuhnya dan melemparkannya ke Qin Ming. Memang salah kami telah menghancurkan keluargamu, tapi aku tidak punya uang. Aku akan menyimpan liontin giok ini untukmu sementara. Aku akan membawa uang untuk menebusnya suatu hari nanti. Qin Ming membuka tangannya dan menangkap liontin giok itu dengan mantap. Ia menempelkannya ke hidungnya dan menarik napas dalam-dalam. Aroma samar tubuh wanita itu masih tercium di sana. Baiklah, liontin giok ini adalah depositmu. Jangan lupa bawa 100.000 yuan sebagai permintaan maaf, kalau tidak, liontin ini akan menjadi milikku. Wanita cantik itu mengangguk dan dengan paksa menopang pria berpakaian putih yang sangat tidak mau pergi. Tunggu saja, nak. Suatu hari, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat untuk rasa malu hari ini. Sebelum pergi, pria berbaju putih itu berbalik dan berkata dengan kejam, matanya penuh dengan kebencian. Kau telah mengalahkan jenderal, jika kau berani datang lagi, lain kali tidak akan semudah itu terluka, jadi berhati-hatilah dengan hidupmu. Ucap Qin Ming tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Mari kita tunggu dan lihat saja. Jika kamu menyinggungku, si Kong Yunhe, kamu pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Pria berpakaian putih itu pergi dengan marah setelah mengucapkan kata-kata kasar lainnya. Hai, Nona cantik, siapa namamu? Melihat sosok wanita anggun dan cantik yang hendak menghilang di balik pintu, Qin Ming berteriak keras, tinggalkan namamu agar kita bisa bertemu lain waktu. Namaku Mu Yunsu. Sosok wanita cantik itu menghilang ke dalam kegelapan. Tepat ketika Qin Ming mengira dia tidak akan menjawab, sebuah suara halus terdengar dari kehampaan. Mu Yunsu, nama yang bagus sekali. Qin Ming tersenyum, meregangkan tubuhnya, dan kembali ke rumah untuk beristirahat. Keesokan paginya tiba dalam sekejap mata. Qin Ming pergi bekerja seperti biasa, tetapi tidak pergi menjemput Gu Qingyi karena dia tidak tahu kapan Nirvana dan orang-orang dari tangan kiri Tuhan akan muncul dan dia tidak ingin melibatkan Gu Qingyi. Ketika Qin Ming tiba di perusahaan, waktu menunjukkan pukul 9 kurang 10 menit. Liu Wenjing dan Su Xiaoyue sudah tiba. Mereka sedang duduk di depan komputer sambil menonton sesuatu. Terkenal. Apa yang harus membuatku terkenal? Qin Ming tertegun dan bertanya tanpa sadar. Datanglah dan lihat sendiri. Liu Wenjing menjauh dan menunjuk ke layar komputer. Ya, Saudara Qin, Anda benar-benar terkenal dan dinobatkan sebagai pengawal paling tampan dalam sejarah. Su Xiaoyue juga tersenyum senang. Apa yang kalian bicarakan? Berhentilah mengolok-olokku, kalian berdua. Kata Qin Ming sambil menatap layar komputer. Hal pertama yang menarik perhatiannya adalah sebuah foto. Lelaki dalam foto itu mengenakan jas hitam, berekspresi dingin, dan bermata tajam bak burung elang. Melihat penampilan orang ini, Qin Ming merasa sangat familiar dengannya. Orang itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Melihat latar belakang foto itu lagi, Qin Ming segera menyadari bahwa ini diambil saat dia menemani Ji Rumeng ke upacara penghargaan tadi malam dan berjalan di karpet merah.
Judul artikelnya adalah Pengawal Paling Tampan Sepanjang Sejarah, dan sudah ada lebih dari 1000 komentar di bawahnya, termasuk banyak wanita. Mencari komunikasi. Saudara Qin, kamu benar-benar terkenal sekarang. Kami tidak berbohong padamu, kan? Su Xiaoyue berkata sambil tersenyum, pengawal paling tampan dalam sejarah, kamu pantas mendapatkan gelar ini. Kamu sangat tampan sehingga banyak gadis yang terpesona olehmu. Xiaoyue, ini adalah hal paling jujur yang pernah kamu katakan sejak kamu bergabung dengan Departemen Keamanan. Qin Ming menerimanya dengan senang hati. Liu Wenjing mengangguk berulang kali dan setuju, saudara Qin sangat tampan, lebih tampan daripada banyak bintang. Jika perusahaan film dan televisi mengemas dan mempromosikan Anda juga bisa menjadi bintang besar. Qin Ming melenturkan pergelangan tangannya dan berkata, cepat ambil pulpen. Aku akan menandatangani untuk kalian berdua. Jika aku menjadi selebriti suatu hari nanti, tanda tanganku akan sangat berharga. Oke, cepatlah dan tanda tangani surat ini untuk kami. Mungkin saat kamu sudah terkenal, kamu tidak akan mengenali kami lagi. Su Xiaoyue benar-benar mengeluarkan pulpen dan kertas lalu menyerahkannya kepada Qin Ming. Orang-orang takut menjadi terkenal dan babi takut menjadi gemuk. Itu hanya candaan. Saya tidak tertarik menjadi bintang. Setelah bercanda, Liu Wenjing berkata, Saudara Qin, bagaimana Anda bisa menjadi pengawal Jirumeng? Tidak heran Jirumeng begitu menghormati Anda, bertemu dengan penggemar kecil seperti saya sendirian, dan memberi saya koleksi CD dan tiket konser yang ditandatangani. Dia akan syuting iklan promosi untuk perusahaan kami. Perusahaan kami akan bertanggung jawab atas keselamatan perjalanannya, jadi perusahaan mengirim saya. Qin Ming mengarang alasan. Liu Wenjing menunjukkan ekspresi pencerahan yang tiba-tiba dan berkata dengan iri, kamu bisa melihat Jirumeng kapan saja akhir-akhir ini. Bagaimana perasaanmu jika berhubungan dekat dengan seorang superstar tingkat dewi? Saya merasa kita masih terlalu jauh. Akan jauh lebih baik jika kita bisa bertatap muka, berdekatan, dan tidak melakukan kontak jarak jauh. Qin Ming terkekeh. Melihat senyum Qin Ming yang sedikit vulgar, Liu Wenjing memutar matanya dan bergumam pelan, dia memiliki pola pikir yang tidak sehat dan jelas bahwa dia tidak memiliki niat baik. Nona Jirumeng hanya mengundang serigala ke dalam rumah. Tepat saat itu, ponsel Qin Ming berdering. Itu adalah panggilan dari Suster Ping. Puan Qin, seorang wartawan media menemukan saya dan ingin menghubungi Anda melalui saya untuk mewawancarai Anda. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia. Apa kau bercanda? Mengapa seseorang ingin mewawancaraiku? Kata Qin Ming, merasa tidak berdaya dan geli. Karena tadi malam saat kamu berjalan di karpet merah bersama Rumeng, seorang reporter mengambil fotomu dan mengunggahnya secara online, yang menyebabkan banyak diskusi hangat di kalangan netizen. Mereka juga menobatkanmu sebagai pengawal paling tampan sepanjang sejarah. Kamu telah menjadi selebriti internet. Jadi, wajar saja jika seorang reporter ingin mewawancarai Anda untuk mendapatkan informasi eksklusif, kata Suster Ping. Saya hanya orang biasa. Saya tidak ingin menjadi selebriti internet, saya juga tidak ingin menjadi terkenal. Saudari Ping, tolong bantu saya menolak wawancara ini. Qin Ming tidak ingin menjadi terkenal. Jika terekspos ke publik, itu akan mendatangkan banyak masalah baginya. Puan Qin, saya rasa ini adalah kesempatan. Manfaatkan kesempatan ini untuk mempromosikan diri Anda. Begitu Anda menjadi terkenal, Anda pasti bisa memasuki industri hiburan. Apakah Anda tidak tertarik? Saya tidak tahu. Berapa banyak orang yang bermimpi memiliki kesempatan untuk menjadi terkenal. Kamu harus memanfaatkannya, kata Suster Ping. Asisten Jirumeng menganalisis dari sudut pandang profesional pribadinya. Terima kasih atas kebaikanmu, Sister Ping. Aku benar-benar tidak tertarik memasuki dunia hiburan. Qin Ming menolak. Bagaimana dengan ini, aku tidak akan membantumu menolak wawancara ini untuk saat ini. Kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. Kesempatan ini langka. Jika kamu melewatkannya, mungkin sulit untuk menemukan kesempatan seperti itu lagi. Sister Ping katanya dengan ramah. Tidak perlu dipikirkan. Aku tahu kemampuanku sendiri dengan sangat baik. Aku tidak bisa menyanyi, menari, atau berakting. Aku tidak punya bakat akting. Memasuki industri hiburan hanya untuk showbiz. Aku mungkin juga melakukan pekerjaanku dengan baik. Baiklah, sekarang setelah kamu mengetahuinya, aku membantu Anda menolak wawancara. Mendengar bahwa Qin Ming telah mengambil keputusan, Suster Ping berhenti mencoba membujuknya dan menutup telepon. 2 menit kemudian, ponsel Qin Ming berdering lagi. Kali ini Xiao Yutong yang menelepon. Paman, sekarang kamu sudah terkenal. Kamu sudah mencapai kesuksesan di usia tuamu. Selamat. Setelah telepon tersambung, tawa Xiao Yutong terdengar dari ujung telepon. Mengapa aku tidak mendengar ucapan selamat dari suaramu? Apakah kamu sedang bersukacita atas kemalangan orang lain? Qin Ming cemberut. Tidak mungkin, aku turut senang untukmu. Xiao Yutong tersenyum licik, dan kapan kau bersama dengan bintang terkenal Jirumeng? Kenapa aku tidak tahu? Kamu bukan cacing dalam perutku, jadi ada banyak hal yang tidak kamu ketahui, kata Qin Ming dengan santai. Cacing gelang apa? Bisakah kau tidak berbicara kasar seperti itu? Itu sangat menjijikkan. Apa kau sengaja ingin membuatku marah? Anda tidak tahu apa itu cacing gelang. Biar saya jelaskan kepada Anda. Aku tidak mau mendengarkan, dasar paman bau.
Aku tidak akan memperhatikanmu. Tanpa menunggu Qin Ming selesai berbicara, Xiao Yutong mengumpat dan menutup telepon. Halo, siapa ini? Qin Ming belum meletakkan ponselnya ketika ponselnya berdering lagi. Namun kali ini dari nomor yang tidak dikenal. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam dalam hatinya, orang-orang benar-benar takut menjadi terkenal. Aku belum setenar dulu. Kenapa telepon ini berdering? Berganti-ganti. Halo, apakah ini Tuan Qin Ming? Suara genit dan lembut terdengar dari ujung telepon, yang membuat orang-orang merasa lemah. Ya, siapa kamu? Tuan Qin, saya melihat beberapa laporan tentang Anda di internet. Saya pikir Anda sangat tampan dan menawan. Saya ingin berkencan dengan Anda. Apakah mungkin? Berkencan. Qin Ming mengerutkan kening. Seseorang melemparkan dirinya ke pelukanku begitu cepat. Sepertinya aku cukup menawan. Maaf, saya bukan orang yang biasa-biasa saja. Saya bukan orang yang suka basa-basi. Saya benar-benar ingin berkencan dengan Anda. Saya tidak bercanda. Apakah Anda tidak mempertimbangkannya, Tuan Qin? Jangan pikirkan itu. Aku sudah punya pacar. Qin Ming berkata dengan serius, bertanya-tanya di mana pihak lain menemukan nomor teleponnya. Kamu sudah punya pacar. Kakak Qin, kapan kamu punya pacar? Suara di ujung telepon tiba-tiba berubah. Tidak lagi genit, tapi manis dan menyenangkan, dengan sedikit rasa kehilangan. Qin Ming merasa suara itu tidak asing, dan orang yang memanggilnya saudara Qin pastilah seseorang yang dikenalnya. Tiba-tiba dia menyadari siapa orang itu. Wei Wei, apakah itu kamu? Ini aku. Kamu sudah lama tidak meneleponku. Kupikir kamu sudah melupakanku. Kata Wei Wei dengan suara lemah. Bagaimana mungkin? Pikiran Qin Ming tak dapat berhenti teringat saat dia menemani Gu Qingyi ke New York dan melihat Wei Wei mengenakan seragam pramugari untuk pertama kalinya di pesawat. Apakah kamu baik-baik saja di kota asalmu? Kamu bahkan tidak meneleponku. Aku baik-baik saja. Aku bekerja sekarang sambil mempersiapkan diri untuk ujian pegawai negeri di daerah asalku. Ayahku telah menggunakan koneksinya untuk membantuku, jadi selama aku memenuhi nilai yang dibutuhkan, pada dasarnya aku akan memiliki tidak ada masalah dalam mendapatkan pekerjaan. Benarkah? Kalau begitu, izinkan aku mengucapkan selamat terlebih dahulu atas kelulusanmu dalam ujian pegawai negeri. Qin Ming berharap dari lubuk hatinya. Terima kasih. Ngomong-ngomong, Kakak Qin, kapan kamu punya pacar? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Tidak lama, hanya sekitar sebulan. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Benarkah? Aku mendoakan kebahagiaanmu. Jangan lupa bahwa selalu ada seseorang yang akan diam-diam memberkatimu di kejauhan. Wei Wei memaksakan senyum, tetapi hatinya kusut dan sakit. Dia tahu bahwa takdirnya dengan Qin Ming telah berakhir. Itu saja. Bersambung.